Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia pada mata kuliah Matematika Dasar 2. Kita lanjutkan ke subbab 12.2 ya, mengenai turunan parsial. Di sini kita diharapkan dapat menentukan turunan parsial dari fungsi dua peubah di titik sembarang. Oke, nah sebelumnya kan kita sudah belajar tuh, sudah mengenal lah ibaratnya ya grafik dari fungsi dua peubah yang berbentuk permukaan di R3 ya. Nah jadi, uh, apa ya namanya? Untuk memahami turunan gitu, kita memerlukan grafiknya ya. Kita perlu pendekatan dari melihat grafik gitu. Kalian bisa bayangkan kalau ini adalah grafik suatu peubah eh, fungsi, grafik dari fungsi dua peubah. Kalau misalnya kita anggap saja kita berada di titik puncak eh, dari grafik ini, ya misalnya di sini titik P ya, kita berada di sini nih. Nanti misalnya ada kelereng misalnya yang kita jatuhkan gitu ya. Nah ini dia kita jatuhkan lintasannya itu sejajar dengan sumbu X gitu. Jadi sejajar dengan sumbu X gitu. Nah ini dia jatuh. Nah saat kelerengnya jatuh kita bisa cek gitu ya berapa laju dari apa ya namanya laju dari kecepatan si kelereng itu turun gitu. Nah, laju turunnya itu berapa gitu. Kita bisa cek. Nah, dalam hal ini untuk mencek ini kita bisa gunakan atau kita bisa menurunkan ya fungsi dua peubahnya itu terhadap X. Nah, jadi karena ini sejajar X, kita bisa menurunkannya terhadap X. Nah, kenapa bisa? Ya, karena kalau misalnya dia sejajar X, artinya apa? Y-nya di sini tetap, ya. Y-nya tetap. Nah, misal di sini Y-nya yang kita ambil adalah Y0. Jadi, saat titik Y-nya di Y0, nah, jadi si kelereng ini turun nih. Jadi, dia turun itu beneran di saat posisi di Y0 aja. X-nya aja yang berubah gitu. Mungkin awalnya X-nya itu di 0 gitu ya, terus dia jalan mungkin juga di sini 0 ya. Atau X-nya 2 gitu ya, terus dia berubah posisinya ke X sama dengan 10 gitu. Tapi Y-nya tetap di 1, misalnya seperti itu, tuh Y-nya tetap di 2 gitu. Nah, sekarang berapa nih laju dari perubahan posisi si kelereng ini gitu. Nah, itu ya di sini dia lebih tepatnya berapakah laju perubahan ketinggian gitu. Ini lebih tepatnya bahasanya ya. Jadi maksudnya itu um, ya dia berpindah itu berapa mau misal contoh dua satuan per menit misalnya seperti itu atau per satuan waktu yang lainnya. Nah, Oke, jadi di sini kita akan bisa ya menyelesaikan itu dengan menggunakan turunan parsial terhadap X. Nah, apa itu turunan parsial? Ya, nah jika kita ambil Y-nya konstan, katakanlah tadi kita misalkan Y sama dengan Y0, maka fungsi kita akan menjadi seperti ini. Z sama dengan fx, Y0, di mana fungsi ini merupakan fungsi dari X saja ya, karena Y0-nya ini sudah konstan ya. Nah, jadi fungsi kita dalam X aja nih, satu variabel jadinya. Nah, kalau misalnya fungsi ini kita turunkan terhadap X ya, maka ini disebut juga dengan turunan parsial dari F terhadap X gitu. Nah, kita mau cari turunannya kebetulan di saat X sama dengan X0. Nah, jadilah ini akan menjadi turunan parsial di titik X0, Y0. Gitu. Nah, mengikuti definisi turunan dari definisi turunan sebelum-sebelumnya, maka kita bisa membuatkan turunan itu ya dalam bentuk dalam definisi limit ya. Jadi turunan fungsi terhadap X itu sama saja dengan mengurangi ya mencari selisih fungsi X0 ditambah H gitu ya dikurang Fx0 gitu. Ya, diingat lagi ya, f aksen X itu sama dengan fx ditambah h dikurangnya di sini, fx per h. Nah, kan yang gini. Oh ya, ada limitnya ya, limit h-nya menuju 0.
Nah, mengikuti definisi ini kita bisa tulis seperti ini. Gitu. Nah, atau turunan parsial terhadap Y gimana maksudnya? Ya, berarti artinya di sini kelerengnya itu turun, tapi lintasannya itu sejajar Y gitu. Jadi dia turunnya itu ya X-nya tetap nih, dia tetap di sini. X-nya tetap di X0, tapi Y-nya berubah tuh. Dia turun kan yang awalnya Y-nya mungkin di sini gitu ya, dia berubah. Sorry, maksud saya awalnya Y-nya yang ini nih. Dia berubah sampai nanti Y-nya dia si posisi kelerengnya sampai di sini. Nah, sampai di sini itu kan Y-nya udah di sini nih. Yang awalnya Y-nya berada di titik ini, ya, ini berubah gitu. Nah, tapi X-nya tetap. X-nya di sepanjang lintasan ini tetap X-nya di X0 gitu. Nah, artinya kita si partikelnya ini bergeraknya itu ya sepanjang lintasan yang sejajar Y. Kalau kita mau cari laju ketinggiannya ya, ini kan dia berubah nih, awalnya dia di atas, dia jadi dia jadi turun nih ke dasar dari atau ke lantainya gitu ya. Nah, berapa nih perubahan ketinggian dari kelereng tersebut misalnya ya. Nah, kita bisa cari menggunakan turunan parsial karena yang berubah itu Y, maka kita bisa cari turunan parsial dari F terhadap Y, seperti itu. Nah, ini samalah definisinya dengan yang tadi. Oke, di sini ada contoh ya. Misal, kita punya zatnya itu adalah, atau fungsi dua peubahnya itu 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, jadi maksudnya fungsi ini apa? Yang bisa kita punya, anggaplah misalnya suatu perosotan gitu ya. Nah, perosotan itu kan bangun ruang ya, atau ibaratnya suatu permukaan gitu. Nah, kalau misalnya kita main perosotan awalnya di sini terus turun ke bawah gitu ya. Nah, itu kan ada ininya, ada kecepatan ada laju ketinggiannya ya. Nah, jadi si fungsi ini itu bisa digambarkan sebagai si perosotan. Nah, nanti kalau kita mau mencek ya laju perubahan laju perubahan ketinggian kita saat awalnya di atas ini sampai ke sini di suatu titik gitu ya. Nah, kita bisa cari terhadap X dan bisa cari terhadap Y gitu. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan juga tadi ya. Nah, kalau terhadap X itu artinya Y-nya tetap. Nah, ingat kalau terhadap X itu artinya Y-nya tetap. Nah, Y-nya tetap di Y0. Kalau terhadap Y, nah berarti X-nya yang tetap. Nah, otomatis di sini kita bisa ambil kalau kita mau cari turunan parsial terhadap X, artinya kita membayangkan atau bisa memikirkan ya, ini nih si konstan ini, dia bukan variabel. Jadi ya diturunkan itu hanya X saja. 1 turunannya 0, ya negatif X kuadrat turunannya negatif 2X. Nah, Y kuadrat karena dia konstan, ya turunannya 0 juga. Jadilah turunan Fx, turunan si F terhadap X itu negatif 2X. Nah, gimana kalau nanti kita mau cari turunan parsial terhadap Y? Nah, berarti kita juga menganggap si X yang konstan. Nah, otomatis di sini yang konstan adalah X. Jadi ini yang konstan. Nah, ini konstan. Nah, jadi ketika kita menurunkan, yang Y aja yang diturunkan. 1 dan X itu konstan, jadi 0 turunannya. Nah, ini turunannya negatif 2Y. Nah, kalau kita mau cari perubahan ketinggian di saat di titik 3,4, artinya ini adalah X0 dan ini adalah Y0. Nah, kita tinggal substitusi saja ke hasil turunan, ke fungsi turunan ini. Nah, misal kita mau cek perubahan di titik 3,4 untuk lintasan yang sejajar X gitu. Ya udah, tinggal disubstitusi ke sini, ternyata dapatnya negatif 6. Kalau kita mau cek saat di titik ini tapi melalui lintasan yang sejajar Y, ternyata negatif 8. Nah, jadi kita bisa lihat nih, nilai F turun lebih cepat dalam arah sejajar Y. Nah, karena lebih besar nih. Jadi angka tanda negatif di sini itu maknanya turun ya, turun. Jadi turun sejauh 8 gitu. Jadi 8 misalnya ya
turun 8 kecepatannya gitu ya. Kalau si yang sejajar Y, lintasan sejajar Y turunnya sejauh 6. Nah, turunnya sejauh 6 ya, lebih cepat yang sejajar Y ya. Jadi mungkin saja ya kita bisa perhatikan lagi gambar ini, mungkin lebih curam yang di sini ya lintasannya gitu daripada yang di sejajar Y. Makanya kalau lebih curam ya artinya lebih cepat misalnya, anggaplah seperti itu. Nah, itu maksud dari turunan suatu fungsi, khususnya fungsi peubah, fungsi dua peubah seperti itu. Jadi kita bisa bandingkan nih mana yang lebih cepat gitu. Nah, sekarang yang kita bahas tadi adalah turunan pertama. Nah, sekarang gimana kalau turunan parsial keduanya gimana? Nah, turunan parsial kedua suatu fungsi dua peubah itu dapat diperoleh dari turunan parsial pertamanya. Karena ada dua turunan parsial pertama, tadi ada fx, ada fy gitu ya. Maksudnya ada turunan parsial terhadap x, ada turunan parsial terhadap y. Nah, maka masing-masing itu mempunyai dua turunan parsial. Jadi si turunan parsial terhadap x ini nanti untuk turunan kedua kita juga bisa turunkan terhadap x atau terhadap y. Nah, begitu juga dengan turunan parsial terhadap y juga bisa diturunkan lagi terhadap x atau terhadap y. Nah, jadi pada akhirnya kita akan memperoleh 4 buah turunan parsial kedua. Nah, ini jadi maksudnya fxx ini maksudnya apa? Nah, turunan parsial pertama terhadap x diturunkan lagi sekali lagi terhadap x. Kalau yang ini maksudnya gimana? Turunan, kalau fxy itu artinya turunan parsial terhadap x ya, yang pertama itu diturunkan sekali lagi oleh terhadap y gitu. Nah, ini kebalikannya. Nah, ini yang terhadap y terus diturunkan lagi terhadap y. Oke, di sini ada contoh. Kita masih pakai fungsi yang tadi ya. Nah, lalu kita tadi juga peroleh turunan pertamanya seperti ini. Nah, nanti turunan keduanya kita tinggal turunkan turunan pertama ini terhadap variabel yang lain atau variabel yang sama dengan dia. Nah, pertama yang ini kita turunkan terhadap x dulu. Jadilah dia fxx gitu ya. Turunan x, turunan parsial x yang kedua itu adalah turunan ini berarti negatif 2. Nah, kalau misalnya si f turunan parsial terhadap x diturunkan sekali lagi terhadap y, ya berarti di sini kan nggak ada yang variabel y ya. Artinya berarti turunan dia adalah 0. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini adalah hasil dari, ini ada x-nya ya. Y maksudnya. Nah, ini adalah hasil dari turunan parsial pertama dari y. Nah, kalau misalnya di sini kita turunkan ini terhadap x karena nggak ada variabel x, maka turunannya 0. Nah, kemudian kalau misalnya turunan parsial terhadap y yang pertama ini kita turunkan sekali lagi terhadap y, maka dia akan diperoleh negatif 2. Nah, gitu ya. Nah, ada catatan di sini, turunan parsial kedua ya untuk turunan fxy, bacanya gini aja ya, fxy dan fyx itu disebut sebagai turunan parsial campuran ya, campuran karena kita turunkannya itu dalam dua variabel ya. Nah, secara umum turunan parsial campuran ini berbeda gitu. Jadi fxy itu beda dengan fyx umumnya gitu. Tapi ada kalanya nanti akan sama. Contohnya yang ini nih. Ini kan turunan campuran yang pertama dan ini turunan campuran yang kedua, sama-sama 0 kan ya. Nah, jadi ada kalanya dia sama tapi umumnya dia berbeda. Jadi perlu dicek gitu. Nah, untuk soal latihan ya silakan dicoba ini. Pertama, silakan tentukan turunan parsial pertamanya. Kemudian yang kedua, silakan tentukan turunan parsial keduanya serta periksa apakah kedua turunan parsial campurannya itu sama atau tidak. Oke, di sini kita lanjutkan kepada fungsi harmonik. Nah, apa itu fungsi harmonik? Oke, jadi kalau misalnya kita punya sebuah fungsi dua peubah fxy, nah dia akan disebut dengan fungsi harmonik apabila dia memenuhi persamaan Laplace. Apa itu persamaan Laplace? Yakni persamaan apabila turunan kedua ya dari turunan parsial kedua dari si f tersebut terhadap x dan dijumlahkan dengan turunan kedua parsial
terhadap Y gitu, kalau dijumlahkan itu akan sama dengan 0. Kalau memenuhi ini suatu fungsi itu, maka fungsinya disebut dengan fungsi harmonik. Nah, ini ada sebuah contoh, ya ada 2 ya soalnya. Saya kerjakan yang nomor 1. Nah, kita perlu cek dulu fx, jadi turunan parsial terhadap x dulu ya. Oke, ini kita akan memperoleh, ya silakan diturunkan terhadap x. Jadi artinya yang si y itu diabaikan atau bukan diabaikan ya, dia dianggap konstan. Jadi turunannya terhadap yang ini, suku pertama terhadap x itu adalah 3y x kuadrat dikurang, kalau yang ini adalah y pangkat 3, karena y pangkat 3 di sini konstan ya. Jadi sama saja kalian menurunkan 10x gitu. Ya, oke, jadi ini turunan pertamanya. Sekarang kita turunkan sekali lagi terhadap x. Maka kita akan memperoleh 2, 3y x pangkat 1 ya, dikurang ini karena tidak ada x-nya maka ini 0. Nah, atau bisa diperbaiki bentuknya seperti 6 ya, 6y ya jadinya. Nah, ini baru fxx. Nah, selanjutnya kita akan cek fy-nya berapa gitu. Fy-nya berarti kita turunkan ini terhadap y. Jadi si x-nya yang dianggap konstan di sini ya. Berarti kalau dianggap konstan, si x ini berarti turunan terhadap y yang pertama adalah x pangkat 3. Yang ini berarti apa? 3 x y pangkat 2. Nah, turunan keduanya. Berarti kita turunkan terhadap y x-nya tetap ya konstan. Ini 0 dikurang 6x y, ya 6x y. Oke, sebentar, ini ada x-nya ya. Oke, dari sini kita punya fy-nya itu adalah negatif 6x y. Nah, di sini kita bisa cek nih, fxx ditambah fy itu berapa? Nah, fxx-nya adalah 6xy, jadi ini boleh nih, 6xy boleh. Terus dikurang 6xy. Nah, ini hasilnya 0. Karena hasilnya 0, maka fx, y sama dengan x pangkat 3y dikurang x kali y pangkat 3 itu adalah fungsi harmonik. Nah, seperti itulah kira-kira. Silakan untuk nomor 2 itu dijadikan sebagai latihan ya. Oke, terima kasih. Itu saja pembahasan kita untuk SUPAP 12.2. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.